Tahun 2028. Sudah 10 tahun sejak akhir dari dunia. Terlihat seseorang yang telah kehabisan senjata. Pria itu merokok sambil menatap sebuah foto. Dan pria tersebut berharap waktu bisa kembali. Ternyata foto itu adalah dia dengan seorang wanita. Kemudian, muncul tangan yang datang entah dari mana. Akhirnya makhluk dari tangan tersebut menunjukkan wujudnya. Makhluk tersebut seperti monster. Pria tersebut masih saja santai walaupun makhluk itu berteriak kepadanya. Sepertinya itu merupakan hal yang biasa bagi dia. Pria itu mengambil senjata, bukannya untuk ditembakkan, tapi ini malah dihantamkan. Di sini bisa dilihat, jika pria itu dikepung oleh banyak monster, apakah dia bisa selamat atau tidak? Lalu tiba-tiba, pandangan dari pria tersebut gelap, dan pria itu menganggap dia sudah mati karena terkena infeksi. Terdengar suara yang memanggil. Seseorang itu memanggil dengan nama Zuo Tiancheng. Panggilan tersebut diikuti dengan marah dari orang yang memanggilnya. Sedikit demi sedikit pria tersebut membuka matanya. Sekarang saya akan sebut Zuo Tiancheng. Zuo Tiancheng kaget karena dia terbangun di kelas. Karena sebelumnya dia sedang dikepung oleh banyak monster. Otomatis Zuo Tiancheng bingung dengan yang terjadi padanya. Teman sekelasnya banyak yang bilang jika Zuo Tiancheng tertidur di kelas. Lalu, Tiancheng pergi ke toilet untuk menyegarkan pikirannya. Dia masih tidak percaya bahwa dia kembali ke masa lalu. Karena sebelumnya dia berharap seperti itu. Tiba-tiba, datang seseorang, dan Tiancheng dengan cepat refleks meninju cermin yang ada di depannya dengan pecahan itu dia jadikan senjata yang akan dia gunakan untuk menyerang. Sebelum mengenai sasarannya, pria yang baru muncul itu berteriak sambil memanggil Tiancheng. Pria tersebut menanyakan kepada Tiancheng. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga Tiancheng bertingkah aneh seperti itu? Lalu, Tiancheng menyadari bahwa pria yang tadi akan diserangnya adalah temannya. Namanya adalah Gao Fei. Gao Fei masih menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Tiancheng. Dan Gao Fei masih ketakutan dengan hal yang barusan terjadi, ketika Tiancheng akan menyerangnya menggunakan pecahan kaca. Karena luka akibat pecahan kaca tadi, Gao Fei memberikan perban pada Tiancheng. Diketahui di sini Gao Fei adalah teman baik dari Tiancheng. Lalu, Gao Fei berbicara mengenai tindakan Tiancheng yang menyatakan cintanya pada wanita yang bernama Duan Churo pada hari Valentine. Mendengar hari Valentine, sontak Tiancheng kaget akan hal itu karena Valentine adalah hari ini. Ekspresi dari Tiancheng berubah yang tadinya kebingungan dengan apa yang terjadi. Tetapi sekarang menjadi panik. Kemudian cerita berpindah ke 10 tahun yang lalu sebelum Tiancheng kembali ke masa lalu. Ketika Tiancheng menulis surat cinta untuk Duan Churo, Tiancheng direndahkan oleh Duan Churo. Dan mirisnya kebanyakan dari teman sekelasnya sama saja seperti Duan Churo. Itu tadi adalah ingatan masa lalu. Alasan Tiancheng mengingat hal tersebut bukan karena kejadian sepele seperti itu. Karena hari itu bersamaan dengan kejadian penjangkitan terjadi sekitar jam 2 siang. Sekarang pukul jam 12.20 siang. Gao Fei bilang pada Tiancheng untuk menyerah pada Duan Churo karena menurut Gao Fei Duan Churo adalah wanita kelas atas. Kemudian Duan Churo datang menghampiri Tiancheng. Sambil menunjukkan surat tersebut pada Tiancheng. Duan Churo berkata surat dari Tiancheng itu menjijikan. Tiancheng membalas dengan berkata, melihat wajah Duan Churo saja ingin muntah begitu ujar Tiancheng. Tiancheng bergumam dalam hati. Dan dia tidak menyangka jika dia dulu naksir pada Duan Churo. Karena wanita dengan sifat jelek seperti Duan Churo membuat banyak korban ketika peristiwa itu terjadi termasuk teman baik Tiancheng yaitu Gao Fei. Pada jam 2 siang tanggal 14 Februari 2018, sebuah meteor jatuh ke atmosfer bumi. Sebelum mendarat meteor tersebut terpecah menjadi berkeping-keping. Jatuh ke setiap sudut di bumi. Dan menyebarkan virus. Kemudian virus tersebut menyebar dengan cepat. Pada awalnya setiap orang yang tertular virus tersebut menjadi tidak sadarkan diri. Sedangkan orang yang tidak tertular virus itu bangun dan menemukan bahwa 70% umat manusia sudah menjadi monster. Manusia yang selamat memberikan perlawanan terbaik mereka dan beberapa mengembangkan berbagai macam kekuatan. Tetapi di saat yang sama infeksi itu berkembang juga. Kembali ke masa sekarang, 14 Februari jam 12.50. Masih ada 1 jam lagi sebelum hal itu terjadi. Lalu Gao Fei berkata pada Tiancheng. Apakah dia menulis novel? Diketahui bahwa tadi merupakan cerita yang disampaikan Tiancheng mengenai masa depan kepada Gao Fei.
Gao Fei masih terheran-heran pada Tian Cheng karena dia berkata seperti itu pada idola sekolah kemudian bercerita tentang kiamat. Tanpa menanggapi Gao Fei, Tian Cheng langsung berkata padanya menanyakan apakah Gao Fei mempunyai uang. Tian Cheng menyuruh Gao Fei mengambil uangnya juga untuk membeli makanan. Tian Cheng memberitahu untuk membeli beberapa makanan. Tian Cheng beralasan akan menulis cerita novel pada Gao Fei. Karena tidak mungkin Gao Fei akan percaya dengan yang dikatakannya barusan, jika semua itu adalah kenyataan. Sebelum pergi Tian Cheng meminta Gao Fei untuk menelepon orang tuanya juga untuk menyiapkan obat-obatan dan makanan. Dan Tian Cheng meminta bertemu dengan Gao Fei di gudang sekolah tua nantinya. Di sini Gao Fei masih belum percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Diketahui di sini jika orang tua dari Tian Cheng sudah meninggal. Dan Tian Cheng berharap Gao Fei menghubungi orang tuanya. Sambil tergesa-gesa Tian Cheng menuju tempat gedung sekolah tua. Sekolah asrama Chanji berada tepat di samping danau dekat kota Sibei, tempat yang sempurna untuk menghindari serangan monster. Dari pengalaman Tian Cheng mengenai bencana besar ini, meskipun sekolah ini akan rusak parah dan banyak kematian, tetapi di gedung tua itu lebih baik daripada di luar. Tian Cheng mengeluh akan tubuhnya yang mudah lelah karena baru saja berlari sebentar. Tian Cheng berpendapat bahwa tubuhnya sekarang masih terlalu lemah. Di gedung sekolah tua itu juga banyak peralatan yang bagus untuk bertahan hidup dari serangan monster. Tian Cheng sampai di gedung tua itu, ia menemukan senjata yang dia anggap cukup untuk melawan monster. 14 Februari jam 13.30. Tian Cheng sedang memakaikan plester pada senjatanya yaitu linggis. Alasan linggis itu dibalut agar mudah dipakai. Tian Cheng berpendapat jika monster yang baru bangkit tidak terlalu sulit dikalahkan. Karena memiliki gerakan yang lambat, Tian Cheng akan melakukan yang lebih baik dari masa depannya, dan bertemu kembali dengan dia. Di sini masih belum diberitahu siapa yang dimaksud oleh Tian Cheng. Tian Cheng merasakan ada yang datang dan dia menduga itu adalah Gao Fei. Gao Fei pun datang tetapi ia tidaklah sendirian. Gao Fei bilang jika mereka mengikutinya. Dari orang yang mengikuti Gao Fei diketahui mereka adalah pengikut dari Duan Churo, dan pastinya mereka bukanlah orang baik. Terlihat dari seorang pria yang tiba-tiba mencari masalah dengan Tian Cheng. Lalu Tian Cheng secara tiba-tiba dan cepat langsung akan menghantamkan linggis ke muka pria itu. Tian Cheng bilang pada pria itu untuk enyah dari hadapannya. Dilihat di sini pria itu ketakutan oleh Tian Cheng. Kemudian Tian Cheng berbicara pada mereka semua. Kalian semua terutama lo Duan Churo. Minggat lo semua. Dilihat di sini ekspresi dari Duan Churo yang terlihat kesal. 14 Februari jam 13.55. Dilihat di sini anak-anak kurang ajar masih terlihat kesal pada Tian Cheng. Mereka menganggap Tian Cheng berpura-pura kuat tadi. Duan Churo marah pada pria yang tadi ketakutan pada Tian Cheng. Ketika Duan Churo memegang bahu dari pria tersebut karena kesal. Tangan dari Duan Churo basah. Karena pria itu berkeringat cukup banyak karena takut pada Tian Cheng. Pria tersebut bilang, jika Tian Cheng sangatlah menakutkan sehingga insting dari pria itu menyuruh dia untuk lari. Lalu, terlihat banyak sekali meteor yang jatuh ke bumi. Mereka heran akan hal tersebut. Di berbagai negara, di Jepang, di New York, semua orang terheran-heran. Banyak juga yang memfoto hal menakjubkan tersebut. Tian Cheng bilang jika dulu banyak orang yang beranggapan itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Tetapi mereka masih belum tahu jika itu bukanlah hal yang menakjubkan. Gao Fei bilang jika kita bolos sekolah di gedung tua ini mending bolos ke warnet saja. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Karena ini adalah awalnya. Semua orang akan jatuh pingsan selama 20 jam karena penyebab virus yang cepat menyebar melalui udara. 14 Februari jam 2:03. Ketika sadar semua penjuru telah menjadi kacau. Terlihat gedung yang sudah hancur dan terdapat seorang wanita di sana. Tian Cheng beranggapan jika seharusnya dia tidak di sana tetapi dia bersama dengan tentara. Wanita itu kemudian berbalik dengan wajah yang mengerikan. Lalu Tian Cheng berteriak dengan nama Suan Suan. Ternyata itu merupakan mimpi dari Tian Cheng. Diketahui di sini kemungkinan besar wanita yang dimaksud Tian Cheng adalah Suan Suan. Gao Fei pun bangun. Dia terkejut karena sudah jam 10 pagi berarti ia telah tertidur seharian. Gao Fei khawatir karena dia beranggapan akan terkena hukuman yang berat. Karena sudah bolos ditambah tidak pulang ke rumah. Lalu, di sini Tian Cheng bilang jika hal itu tidak akan terjadi. Gao Fei masih saja heran dengan tingkah Tian Cheng. Karena sejak kemarin tingkahnya aneh. Terdengar suara jeritan dari wanita.
Tian Cheng bilang jika semuanya telah dimulai dan dia mencium bau mayat. Lalu muncul seseorang.